warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan melalui video yang saya unggah di channel YouTube saya. Saudara nanti bisa menyimak, karena selama ini pertemuan kita belum bisa tatap muka. Meskipun demikian, melalui layar kaca, melalui video ini saya akan menyampaikan, karena sudah beberapa kali pertemuan. Meski yang saya sampaikan banyak pengulangan, tetapi tidak mengurangi kita dalam melaksanakan perkuliahan ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya saudara nanti dapat komen di live chat. Saya ulangi sekali lagi, bisa komen melalui live chat sekaligus ini untuk kami memantau siapa saja mahasiswa yang mengikuti video ini. Kemudian yang selanjutnya, marilah terlebih dahulu kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu, yang insya Allah pertemuan kita nanti akan membawa manfaat. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang profesi guru, bahwa kita ketahui profesi itu adalah panggilan hidup dan juga merupakan keahlian. Maka penekannya pada seseorang melakukan kegiatan berdasarkan pada pengabdian kepada masyarakat atau dedikasi. Sedang keahlian menjadi salah satu syarat untuk melakukan dedikasi tersebut, untuk memberikan pelayanan kepada kliennya atau memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kalau yang dulu sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, jika suatu urusan itu dikerjakan oleh seorang yang tidak ahlinya, maka apa? Kata Rasul, tunggulah kehancurannya. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, profesi guru adalah suatu keahlian, suatu panggilan hidup. Bahwa dengan adanya profesi guru ini, kalau kita di Indonesia sering mendengar guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya karena apa? Karena tadi pengabdiannya yang sangat luar biasa di masyarakat.
Jadi kalau kita mengutip bahwa guru pahlawan tanpa tanda jasa, namun kenyataannya gurulah yang banyak memberikan jasa dalam kehidupan manusia. Misalnya karena jasa guru, banyak manusia menjadi orang yang mulia dan terhormat, mempunyai kedudukan. Oleh karena itu kenapa Islam menempatkan guru dalam posisi yang sangat mulia? Karena guru memiliki makna yang universal. Guru bermakna seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntun pada kebaikan. Misalnya di masyarakat itu ada guru ngaji, guru les, guru kesenian, ustadz, ulama, dosen dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inilah sesungguhnya kalau ungkapan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi jasa guru sesungguhnya sangat luar biasa di masyarakat. Lah kalau tadi saya sampaikan, mengapa profesi guru itu mulia? Jadi pertanyaan ini yang mungkin menjadi pendorong kita. Pendorong kita mengambil sekolah atau jurusan keguruan. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa guru diposisikan sebagai profesi yang begitu mulia? Karena guru adalah seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmunya itu dia menjadi perantara, menjadi wasilah manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh serta menuju kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik peserta didiknya atau siswanya atau muridnya untuk menjadi manusia yang beradab. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi profesi guru bukanlah profesi main-main. Artinya sekali seseorang memilih profesi guru, maka ia harus bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya dengan baik. Karena itulah guru harus profesional atau mengupayakan diri menjadi profesional. Di mana secara teoritis kemarin pertemuan-pertemuan yang dahulu sudah saya sampaikan tentang konsep guru profesional. Kalau kita mengacu pada profesionalisme seorang guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, profesi guru ini penting untuk kita ketahui bersama. Nah, oleh karena itu dalam materi kuliah saya tentang profesi keguruan ini, maka saya berkali-kali menyampaikan, apalagi kalau kita mengambil jurusan di pendidikan agama Islam, maka ini akan saya sampaikan sedikit saja terkait dengan profesi guru
dalam ajaran Islam. Saya sampaikan tadi, untuk menjadi seorang guru itu tidak mudah sesungguhnya. Perlu keahlian, jiwa, keilmuan, ketelatenan, dan yang pasti, saya ulang, kualifikasi pendidikan profesi yang sesuai. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan beberapa syarat untuk menjadi guru. Kata beliau bahwa menjadi guru itu harus mempunyai sifat kasih sayang dan lemah lembut. Tidak semata-mata mengharapkan upah, tidak semata-mata mengharapkan pujian, ucapan terima kasih atas balas jasa. Di samping itu harus tetap jujur dan terpercaya, mempunyai kredibilitas di depan peserta didiknya atau murid-muridnya. Juga dengan itu, maka diharapkan guru juga bisa membimbing dengan kasih sayang, tidak dengan kemarahan. Luhur budi, penuh toleransi, tidak merendahkan ilmu lain di luar spesialisasinya. Juga tidak lupa memperhatikan perbedaan antara individu masing-masing siswa atau peserta didik. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan ajaran Islam, bahwa Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia. Karena pada posisi yang berbeda, Islam juga menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu sejak dalam buayan sampai pada liang lahat. Jadi guru pun, guru dosen itu juga masih perlu belajar terus. Logikanya orang menuntut ilmu itu dari buayan, dari semenjak lahir hingga nanti ke liang lahat. Sehingga logikanya jika tidak ada peran guru, harus kemana lagi? Umat ini akan menuntut ilmu. Maka ini supaya ada kesinambungan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, tentunya hal ini menunjukkan betapa besar dan mulianya kedudukan guru dalam ajaran Islam. Kalau kita perinci secara sederhana, diantaranya antara lain, ya, jadi mengapa guru itu mempunyai kedudukan yang mulia? Yang mulia itu mendapat derajat yang tinggi. Saudara bisa membuka di surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang intinya saja itu perintah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian semua, luaskan tempat duduk di dalam majelis, maka luaskanlah. Maka Allah akan meluaskan kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat. Nah, ini yang dimaksud adalah pertama, guru mendapatkan derajat yang mulia. Guru yang saya maksud tadi juga ada ustadz, ada ulama, orang yang mengajarkan ilmu, itu bisa dikategorikan kepada guru. Tetapi profesi keguruan yang dimaksud dalam perkuliahan ini adalah saudara semuanya adalah menempuh materi ini dengan harapan karena panggilan nurani, panggilan jiwa untuk menjadi seorang pendidik. Kemudian yang kedua, mengapa guru dikatakan mempunyai kedudukan yang mulia?
guru menjaga diri. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Mengapa semuanya pergi berperang, medan perang? Kemudian pertanyaannya, tidak ada yang lain itu tetap menuntut ilmu, memperdalam ilmu pengetahuan, memperdalam ilmu agama. Karena apa? Karena ini untuk kelanjutan. Bila mana adalah saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi Rasulullah juga pernah sedang mengingatkan dalam hadisnya tadi bahwa tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Dari sekalian yang berbahagia, yang selanjutnya tadi yang kedua, yang ketiga, memiliki ilmu yang bermanfaat. Jadi guru itu yang mempunyai satu hal yang luar biasa, ilmunya itu bermanfaat dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Karena apa? Karena seorang guru akan senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat yang akan disebarluaskan kepada peserta didik atau lebih luasnya adalah kepada umat. Sehingga bukan gelar ahli yang mereka utamakan, namun lebih kepada dampak sosial. Bagaimana ilmu yang diajarkan akan dapat mengubah pola pikir dan perilaku peserta didik menuju jalan kebaikan. Dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwa kalau seseorang anak cucu Adam itu telah meninggal dunia atau manusia itu telah meninggal dunia, amalnya akan terputus kecuali salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya yang keempat adalah memperoleh kebaikan yang melimpah. Dalam suatu hadis dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu an dikatakan, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada suatu orang melalui perantaramu, maka hal itu lebih jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Bahwa guru itu menjadi perantara, memberikan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka itu sungguh luar biasa, sungguh lebih baik dibandingkan kekayaan. Kalau kekayaan itu bisa saja akan habis, tetapi kalau guru mengajarkan ilmunya, ilmu kebaikan, apalagi ilmu agama, ilmu din, kemudian disebarluaskan dan sambung menyambung, maka ini akan mendapatkan satu kebaikan yang luar biasa. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang guru derajatnya lebih mulia dibandingkan dari harta kekayaan. Saudara sekalian yang berbahagia, selanjutnya yang kelima, sama dengan amalan pahala sedekah. Ilmu yang terpelihara amalannya atau nilainya itu sama dengan pahala atau amalan sedekah. Kok bisa ya? Ketika tidak memiliki harta untuk disedekahkan, maka dia menyedekahkan ilmu.
Nah, ini kan mempunyai nilai yang sama dengan sedekah. Wah, kalau begitu guru miskin-miskin ya Pak? Ya tidak begitu, tidak harus begitu. Maksudnya ketika dia tidak mampu menyedekahkan dengan harta yang cukup, dengan harta yang melimpah, harta yang banyak, maka dia menyedekahkan apa? Ilmunya, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada peserta didik. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau telah bersabda, seorang Muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipelihara betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berhak dengan tanpa menguranginya sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Jadi guru adalah sebuah amanah. Kalau kita amanah dalam mengerjakan, mengemban tugas sebagai guru, insya Allah juga akan menjadi bagian dari sedekah kita, dari amalan kita. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya kira saya mempertegas saja dari beberapa penjelasan yang dulu sudah saya sampaikan, dan ini secara konsep Islam, secara ajaran Islam kita diperintahkan supaya memahami akan hakikat seorang guru, bahwa guru mempunyai profesi yang sangat mulia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, untuk selanjutnya nanti ketua bisa absen seperti biasanya dan dilaporkan di saat sore atau sekitar jam 17. Demikian saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi perkenalan melalui video di kanal YouTube saya ini, silakan saudara nanti bisa ikuti dengan baik. Demikian saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.